Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridwan Hanif. Dan kali ini gue mau cari mobil bekas. Tapi bukan buat gue, buat temen gue. Karena dia nyari Toyota Yaris Matic. Dan berhubung gue agak sibuk dan ternyata pas hubungin Autospektor, dia mau kasih jasa Autospektor gratis gitu ya. Cuma kan kalau gratis enak banget kan ya, di endorse, tapi enggak. Karena gue minta Autospektor juga ngasih tahu gimana cara dia bekerja. Jadi kalian nanti, kalau misalnya kalian mau cari mobil bekas, kalian bisa ngikutin cara-cara mereka ketika inspeksi mobil. Jadi ini ada ilmunya, tenang. Jadi gue udah nyari-nyari beberapa mobil bekas di semua website yang ada di internet ya. Jadi kalau misalnya kita cari mobil bekas, jangan terpaku sama satu website. Semua website kita cari. Karena kadang-kadang penjual itu naruh di website A tapi nggak di website B, tapi sebaliknya. Jadi kalau menurut gue, kalau kalian cari mobil bekas, cari di semua website. Nah yang kedua, tentunya kita harus datang, kita harus lihat dulu mobilnya seperti apa, baru kita bisa nego, ya nggak sih? Nah kalau misalnya kita malas, kita bisa minta tolong sama Autospektor. Jadi Autospektor itu adalah jasa untuk mengaudit mobil bekas, untuk melihat, memeriksa segala macam tentang mobil yang mau kita beli nanti. Dan nggak cuma sekedar jasa, karena ada garansinya juga. Jadi kalau misalnya mobil yang dilihat sama Autospektor itu dapat grade B, itu nanti akan digaransi selama 30 hari. Kalau ada kerusakan apa segala macam, nanti akan diganti oleh Autospektor. Keren kan? Jadi bener-bener worry free gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita periksa sendiri segala macam ada yang miss terus rusak gitu kan, agak ribet ya. Makanya gue nggak menganjurkan beli mobil bekas itu secara kredit. Karena kalau misalnya kita nanti salah pilih, kita mau jual itu juga agak susah. Dan Autospektor ini juga harganya murah. Satu mobil itu diperiksa itu cuma 295.000 untuk kategori mobil yang kayak Yaris gitu ya. Makanya sebetulnya gue nggak perlu datang gitu buat ngeliat mobilnya. Cukup Autospektor aja yang ngeliat, nanti kita terima laporannya, habis itu kita tinggal nego langsung. Baru datang, baru ngambil mobilnya. Oke, jadi gue setelah menyortir banyak mobil, gue udah dapet satu mobil yang menurut gue itu bagus lah ya. Nah, kita akan kesana bareng sama mas-mas dari Autospektor. Kayak gini. Oke, jadi kita udah nyampe di tempat yang punya mobil ya. Masih itu belum, Mbak? Iya. Ini Yaris tipe G, hitam, tahun 2014 ya. Kilometernya berapa Mbak tadi? 22.000 ya. Aku pengen lihat tapi bawa orang dari Autospektor. Jadi dia yang meriksa segala macem. Nanti aku terima laporannya, boleh ya? Oh iya boleh. Boleh ya. Kalau nanti jadi negonya sama teman saya nanti yang yang mau beli. Iya. Gitu ya. Boleh pinjam dulu? Test drive putar boleh ya? Gak apa-apa ya, udah percayalah kan sering lihat di YouTube. Oh gitu ya? Ya udah, bener ya, saya bawa jajan ya. Oke, kita dapat kunci dari ownernya langsung buat diinspeksi dan kita kenalan dulu sama inspektor dari Autospektor. Halo Mas. Ayo. Ridwan. Nandes dari Autospektor. Oke. Gimin. Pak Nandes dan Mas Gimin. Jadi kan kita mau inspeksi kan. Biasanya diinspeksi itu apa aja sih Mas? Kita inspeksi keseluruhannya. Gitu. Dari elektrikal, sensor, interior, eksterior, mesin sampai dengan kaki-kaki. Yang pertama kali itu apa urutannya biasanya? Pertama itu kita scan OBD dulu, diagnosis komputer. Ada alatnya ya? Ada alatnya kita. Habis itu kita pengecekan interior. Gitu. Interior itu instrumen semuanya kita cek secara efisien. Jadi berfungsi atau tidaknya nanti kita cek semua. Ini kalau putih-putih gini berarti pernah turun atau gimana Mas? Belum pernah. Oh ya, masih ada garis merahnya ya? Iya. Oh dicatat langsung ke sini ya? Jadi di sini ada 150 plus poin inspeksi. 150 poin? 150 poin yang kita harus cek gitu. Oh terus Mas yang itu di dalam dia lihat apa instrumen. tuh? Instrumen. Dia mengecek semua instrumen berfungsi dengan normal apa enggak. Oh I see. Ini dicek juga ya Mas ya? Iya, jadi di balik kelingan ini kita bisa tahu kalau bodi mobil ini bekas di repair atau enggak. Oh, gitu. Itu dibuka? Dibuka. Oh alah. Dia kalau emang masih keras gini malah bagus. Jadi
Ada kita misalkan karet pintu ini kita udah gampang dibuka. Nah, itu kita udah perlu curiga. Oh Karena gitu. udah bekas di repair. Nah, di sini terlihat kelingan. Kelingan ini kalau bawaan pabrik sama sudah bekas di repair itu ketahuan. Gitu. Kalau ini masih bawaan pabrik. Masih lurus. Jadi ketahuan udah pernah guling atau benar. belum gitu ya. Nah terus ini kan banyak yang dibongkar segala macam ya mas. Biasanya pemiliknya gimana tuh? Sebelum itu kan kita udah pasti menjelaskan SOP kita. Jadi kita emang pengecekan detail dan itu yang tadi saya bilang 150 poin plus yang kita cek gitu. Oke. Karena pengecekan kita nggak berpengaruh dengan merusak. Oh, jadi nggak akan rusak ya? Iya, jadi kita hanya untuk mengecek aja. Oh ya masih kenceng sih ya. Jadi di aplikasi ini kita udah ada poin apa aja yang harus kita inspeksi. Jadi setelah kita inspeksi oke, semua itu kita centang. Di sini ada oke, bermasalah sama tidak berlaku. Jadi kalau bermasalah itu kayak misalkan ada kelingan, bekas tabrakan apa enggak, nanti masuknya di bermasalah. Kalau itu bekas tabrakan. Jadi nanti buat report ke calon pembeli gitu. Jadi mengetahui secara detail. Oke, terus abis itu? Kita baru lari ke eksterior. Oh Gitu. Eksterior itu nanti kita bisa lihat apakah mobil tersebut ini bekas tabrakan atau enggak. Catnya sudah ulang atau enggak nanti ketahuan. Jadi kita bisa mengetahui ya, mobil tersebut udah cat ulang, bisa juga bekas dempulan, jadi ketahuan. Oh jadi ada alatnya mas ya? Ada. Gue pikir modal ketok doang itu enggak ya? Soalnya kan kita semua pakai data. Nama alatnya apa itu mas? Ini color test, jadi untuk tes warna. Oke, abis itu? Habis itu Mesin. kita lompat ke mesin. Gitu, mesin itu kita cek semua apa ada yang rembes, normal, bunyi-bunyi, apa harus indikasinya harus banyak perbaikan gitu. Kalau untuk mesin sih pertama kita lihat sih volume oli ya. Oh oke. Namanya volume. Volume oli kita lihat dulu. Volume oli ya dari mesin, volume mesin dari volume oli matic pertama. Oh oli matic juga dilihat ya. Bagus itu nih. Ya, masih bagus. Lagi Untuk kondisi mesin rembes apa enggak Pak ya, kita lihat dari fisik sih. Kalau rembes ya kelihatan kan, misal rembes ada Kalau misal rembesan. sama yang punya mobil rembes tapi dibersihin dulu tetap kelihatan. Setelah kita hidupin kan dia pasti Oh, keluar, ya oke. kan? Jadi Kita hidupin dulu, nyalain kan? dulu, Iya, baru ngeliat kita lihat rembesannya di rembesannya mana. ya. Iya, itu untuk ini. Terus kalau untuk bekas tabrak biasanya sih kita deteksi dari tulang-tulangan ini ya. Ya kan, dari sasis ya kan. Terus ini support radiator, semua kita lihat. Ini Kalau support masih radiator ini ya? Iya, ini support Nggak radiator. ada Kalau bekas masih lurus las-lasan. ya masih, itu berarti belum pernah. Nah kalau dinyalain gini apa yang dilihat mas? Kalau di jalan begini kita bukan melihat lagi, mendengarkan suara. Dengar suaranya ya? Suaranya itu misal ada kerusakan dari bearing apa, noise apa kita. Oh jadi kalau suaranya aneh Ya, patut baru dicurigai kita- apa yang kena ya? Oke. Terakhir kita cek kaki-kaki. Ini ngecek remnya mas ya? Iya, ini kita ngecek kaki-kaki pak. Itu dari shock breaker, terus karet-karet kaki-kaki, apa dia udah pecah, nanti ketahuan. Oke. Itu apa mas? Ini kita untuk deteksi kedalaman ban. Oke. Gitu. Jadi ban itu udah dikatakan tipis atau belum bisa ketahuan. Dan juga kita bisa mengetahui kalau mobil ini perlu di spurring balancing. Pakai itu? Pakai ini. Jadi misalkan ketebalan di dalam ini lebih rendah, di tengah ini lebih tinggi, dan di luar juga lebih rendah, itu berarti dia harus di spurring mobil tersebut. Nanti habis kaki-kaki itu nanti kita test drive baru ketahuan. Jadi test drive jalan ya?
Nah kalau misalnya jalan gini biasanya yang diketahuin tuh apa sih Mas, yang rusaknya apa gitu, ngetesnya gimana? Jadi kalau kita opsi terakhir itu kan adalah test drive. Test drive itu kita untuk mengecek kaki-kaki gitu. Kaki-kaki itu ketahuan saat kita lewat jalan gak rata, bergelombang, itu bisa keras, apa bunyi nggak wajar, itu nanti ketahuan Pak. Kalau kecepatannya biasanya berapa Mas? Buat mengetahui ada bunyi atau segala macamnya. Untuk mengetahui gejala tersebut idealnya itu di antara 40 sampai 60 km per jam. Gitu. Terus kita juga bisa ngecek kondisi setir, power steering itu berat, apa dia ngebuang ke kiri, ke kanan gitu. Jadi ketahuan saat di test drive. Sama mungkin rem juga kali ya Mas ya, ketahuan ya. Ya. Rem ketahuan, terus misalkan di dalam interior itu ada yang bunyi-bunyi aneh. Oh, kayak rattle gitu juga. Ya, nanti ketahuan. Oke. Dan ada satu opsi yang paling penting juga nih, kita untuk ngecek transmisinya. Gitu. Dan ini kebetulan mobil yang dipilih ini Matic, jadi kita ngecek Maticnya itu halus. Dia delay apa enggak, nanti ketahuan saat test drive. Berarti udah selesai ya Mas ya? Udah selesai. Kesimpulannya gimana Mas berarti mobilnya? Kesimpulannya mobil ini bagus ya. Nah, nanti lebih jelasnya apa ada yang kekurangan, minus, plus minusnya nanti lebih jelasnya di report. Nah, reportnya itu aku bisa dapetinnya kapan? Report itu di hari yang sama. Oh, hari itu juga? Hari itu juga. Jadi Mas sampai kantor langsung? Sampai kantor, saya compare, nanti saya upload, nanti Bapak terima berbentuk PDF melalui email. Gitu. Oh gitu ya. Jadi nanti kita tinggal langsung nego sama pemiliknya buat beli mobilnya. Oke deh sih. Thank you Mas ya. Sama-sama. Langsung balik kantor? Saya balik kantor untuk menyelesaikan report ini. Ya, Sip. ditunggu Thank aja you, Mas. reportnya. Kasih ya. Ya. Jadi gitu guys. Kita tinggal nunggu reportnya. Habis itu nanti kalau misalnya teman gue oke, gue akan bantuin teman gue buat datang ke sini dan transaksi mobilnya. Oke, setelah diperiksa sama autospektor, jadi nanti kita langsung dikasih laporan kayak gini dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, itu mobil yang tadi kita lihat, itu ternyata dapat grade interiornya itu A, eksteriornya itu B, mesin dan kaki-kakinya juga B. Nah, yang gue suka di sini juga gini, biasanya kalau mobil ada kilometer segala macam ya. Nah, dia tuh ada kilometer servis terakhir itu di 20.000 dan tanggal servis terakhir itu bulan 6, tanggal 6 2017. Jadi benar-benar mendetail gitu. Nah, di sini juga skor keseluruhannya B. A itu sangat baik, B itu baik, C sedang, D kurang, E buruk. Jadi kalau misalnya kita mau beli mobil, kita bisa lihat dari skor-skornya seperti apa. Dan kalau misalnya ada kerusakan, nanti dikasih tahu. Kemudian kita lihat, autospektor ini udah menjamin bahwa mobil yang tadi dilihat itu adalah bebas banjir. Yang kedua juga bebas tabrakan besar. Itu yang paling penting sih. Kemudian di sini kita lihat dokumennya, STNK ada, faktur sama BKB-nya nggak dilihatin kan tadi ya. Ada fisik sesuai dokumen dan nggak ada catatan. Terus kita lihat features-nya bagus semua ya, AC segala macam bagus. Terus data bannya juga bannya bagus. Jadi bannya itu 4-4-nya diperiksa sama dia dan ketebalan bannya dibilangnya bagus semua. Kalau kuning harus segera ganti. Terus poin inspeksi segala macam juga bagus. Di sini juga bagus semua. Terus eksterior body baru kelihatan. Kondisi cat bodinya kuning. Panel dan handle pintunya kuning, pintu bagasi kuning, fender segala macam kuning. Tapi overall yang lainnya semua masih bagus. Nah, kalau misalnya tadi ada yang kurang juga dikasih tahu ya catatannya di sini. Cat bodi gores halus, panel pintu gores, fender belakang dempul, bumper belakang gores, bumper depan gores juga. Kemudian lanjut lagi ke roda, kondisi sistem rem kuning, dibilangnya brake padnya tipis. Jadi kalau misalnya beli mobil ini, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah ganti kampas rem. Eksteriornya yang tadi kondisi bushingnya udah kuning, kondisi oli mesinnya kuning juga, jadi harus segera diganti. Dan kondisi oli power steeringnya itu abu-abu. Kenapa abu-abu? Karena dia nggak pakai oli power steering, dia pakai electronic power steering. Terus di sini juga kondisi bagus semua ya. Lihat foto kendaraannya, keterangan mesinnya agak kotor, nomor rangka dan kawan-kawan, eksterior depan, belakang. Nah, terus ini keterangan bannya. Terus servis terakhirnya bukunya juga difoto sama dia, STNK-nya. Dan ini kerusakan nih. Yang lucu nih untuk kerusakan ya, kayak body-body gores ini segala macam sama dia dikasih penggaris juga biar ketahuan berapa panjang goresannya. Terus depannya nih juga depan kanan gores dikasih lihat. Fender kiri belakang dempul ada bekasnya kelihatan. Dan ini pakai alat yang tadi di video ya.
brake pad tipis, bushing link stabilizer aus kanan dan kiri. Terus di sini juga ada catatan oli mesin berkerak kelihatan. Jadi kalau misalnya kita mau beli mobil ini, itu benar-benar semuanya udah diperiksa. Kita tahu apa yang jeleknya, apa yang bagusnya, apakah mobilnya layak dibeli atau enggak. Dan kalau misalnya tadi gue bilang, ada garansinya. Kalau 30 hari ternyata mobil ada yang rusak, digantiin kerusakannya sama Autospektor. Oke, jadi itu aja dari gue. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli mobil bekas, pengen inspeksi secara lengkap, bisa ikutin cara yang tadi dikasih lihat sama Autospektor. Atau kalau misalnya kalian malas dan ragu, kalian bisa langsung panggil aja Autospektor. Dapat garansi soalnya kan lumayan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau misalnya kalian belum. Kalau misalnya kalian ada yang pengen ditambahin, pengen ditanyain, bisa komen di bawah. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!